Hai teman-teman, kembali lagi di episode 5 Dongeng Sebelum Tidur. Uh, Semoga kalian bisa enjoy dan bisa tidur nyenyak di malam hari ini dengan dongeng-dongeng yang akan saya bawakan. Oke, kita mulai saja di dongeng yang pertama yang berjudul Kusir dan Kuda Penarik Delman. Jauh sebelum menjadi seorang kusir, ketika usianya masih sangat muda, seorang laki-laki menemukan seekor kuda di tengah kebingungan di dekat jalan setapak menuju desanya. Kuda jantan terlihat gagah, memiliki rambut lebat, warna bulunya putih bersih, menandakan ia seperti bukan kuda biasa. Kuda putih itu hanya berputar-putar dan sesekali mengangkat kakinya depannya ke atas. Pemuda yang melihat itu segera mendekati kuda putih yang gagah itu. Kuda gagah, apa kau merasa kehilangan sesuatu? Tanya sang pemuda. Kuda tak bisa menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meringkik seraya mengangkat kaki, berusaha memberitahu sesuatu. Namun orang yang berdiri di hadapannya tidak mengerti sama sekali. Akhirnya, ia membawa kuda putih itu pulang, memberinya makan dan minum, lalu memandikannya. Ia menunggu pemilik kuda itu, namun setelah berbulan-bulan, tetap tidak ada satu orang pun yang mencari kuda putih yang gagah itu. Sang pemuda pun membesarkan kuda itu dengan sepenuh hati. Kuda putih itu juga merasa sangat dekat dengan pemiliknya yang baru. Hingga suatu hari, sang pemuda kebingungan karena semua ternaknya mati terserang penyakit. Hanya kuda putih yang tersisa. Ia pun kebingungan bagaimana cara mencari uang karena yang ia miliki kini hanya seekor kuda. Setelah berpikir cukup lama, dengan berat hati sang pemuda meminta temannya itu untuk membantunya menarik delman. Setelah bersusah payah membuat kereta dari kayu, ia pun memasangkan kereta tersebut pada kuda putih. Kuda putih tampak bahagia bisa membantu pemuda yang kini menjadi kusirnya. Dengan delman yang ia miliki, ia bisa mengangkut anak-anak yang hendak menuntut ilmu, ibu-ibu yang hendak ke pasar, dan para pria yang hendak pergi bekerja. Karena tidak ada delman di desa itu, kusir dan delmannya sangat laris dan sibuk. Dalam waktu singkat, ia pun dapat menghidupi dirinya yang tengah kesusahan. Beberapa tahun berlalu, sang kusir hendak menjadi tua. Sama halnya dengan kuda putih. Menarik delman, ia sudah tidak sekuat dulu lagi. Larinya sudah sangat pelan. Bahkan, anak-anak yang hendak belajar tidak sabar dengan larinya yang sangat lambat. Ibu-ibu yang hendak ke pasar sudah tidak mau lagi menggunakan jasanya karena delman milik sang kusir sudah tidak dapat berlari cepat lagi. Kini,
Tak ada seorang pun yang mau menaiki delman milik sang kusir. Ia hanya menunggu di sisi jalan, dan orang-orang telah memilih menaiki transportasi lain yang lebih cepat. Saat itulah tiba-tiba kuda putih itu berkata pada sang kusir, "Teman, sepertinya perjalananku hanya sampai di sini. Maaf telah membuatmu kecewa, karena aku sudah tua dan tidak bisa berlari kencang lagi. Aku tidak akan memaksamu berlari. Maafkan aku telah membuatmu letih setiap hari." "Tidak, tidak, kau tidak memaksaku. Aku melakukan semua itu dengan sukarela. Ingat, kau telah menyelamatkanku waktu itu, hingga aku bisa hidup sampai saat ini. Belilah kuda yang baru. Pemilikku sebelumnya membuatkanku sepatu dari emas dan kau bisa membeli beberapa ekor kuda dari situ. Aku tidak menginginkan kuda yang banyak. Aku hanya berharap kau baik-baik saja." Namun kuda putih itu terdiam dan tidak bergerak untuk selama-lamanya. Sang kusir tersentak. Ia menyangka yang menjadi sepatu kuda putih miliknya itu adalah kuningan. Ternyata itu adalah sepatu emas. Mungkin pemilik kuda putih ini sebelumnya adalah seorang bangsawan. Kusir pun menjual sepatu emas itu dan membeli beberapa ekor kuda yang mudah dan kuat. Ia pun kembali menarik delman dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dongeng yang kedua. Dongeng kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Seorang gadis desa yang miskin berencana pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Ia ingin membahagiakan nenek yang telah merawatnya sejak kecil, karena hanya neneklah keluarga satu-satunya yang ada di dunia ini. Setelah meminta izin kepada sang nenek, ia pun menyiapkan perbekalan dan berpamitan. Namun, sebelum pergi, nenek memberinya sebuah kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. "Kau akan membutuhkan ini suatu hari nanti," ujar nenek. Ia pun memasukkan beberapa bumbu tadi ke dalam kantong perbekalan. Sang gadis mencari pekerjaan ke sana kemari, hingga ia bertemu dengan seorang penyihir tua yang jahat. Ia menyamar menjadi seorang wanita cantik agar sang gadis mau bekerja dengannya. Ia berpura-pura baik terhadap sang gadis. Sang gadis pun bekerja pada penyihir. Namun, penyihir memberinya syarat kepada sang gadis, yakni sang gadis tidak boleh masuk ke ruang bawah tanah. Sang gadis pun setuju. Suatu hari, saat penyihir sedang pergi dan sang gadis sedang asik membersihkan rumah penyihir, sang gadis melihat sebuah ruangan yang dibawanya begitu kotor dan bau. Ia pun berniat membersihkan ruangan itu. Namun saat ia masuk ke dalam ruangan yang begitu gelap, ia terjatuh dan terperosok ke dalam ruangan bawah tanah. Sang gadis yang ketakutan berusaha mencari-cari cahaya karena suasananya sangat gelap. Akhirnya, ia berhasil menemukan sebuah lampu gantung dan menghidupkannya. Alangkah terkejutnya ia ketika
lampu sudah menerangi ruangan di sekitarnya. Lampu itu dipegang oleh seorang pelayan yang dikutuk oleh penyihir. Sang gadis sontak berteriak dan mengejutkan seisi ruangan. "Gadis cantik, aku dulu pelayan di sini, dan penyihir mengubahku menjadi tempat untuk menggantung lampu. Kau lihat di sekelilingmu, banyak pelayan yang diubah oleh penyihir jahat menjadi gantungan mantel, pemegang cermin, dan masih banyak lagi. Pergilah secepatnya sebelum kau bernasib seperti kami." Sang gadis yang ketakutan segera berlari keluar. Tidak lupa ia membawa kantong perbekalan yang dulu dibawanya dari rumah. Namun, belum lama sang gadis pergi, penyihir pulang ke rumahnya dan sangat marah mengetahui sang gadis telah pergi. Ia pun mengejar sang gadis yang tengah berlari ketakutan. Penyihir yang memiliki kemampuan hebat mengubah sapu lidi menjadi sapu terbang, dan dengan secepat kilat sang gadis dapat dikejar. Sang gadis melihat ke belakang, tampak penyihir jahat sudah berada dekat. Ia merogoh kantong perbekalan untuk melempari penyihir agar ia jatuh dari sapunya dan berhenti mengejarnya. Saat tangannya merogoh kantong bekal, tangannya mendapat sebuah kunyit. Sang gadis melempari kunyit tepat mengenai wajah penyihir. Seketika itu, wajah penyihir menjadi kuning. Seluruh tubuhnya menjadi kuning. Lama-kelamaan kulitnya yang kuning itu tumbuh kudis dan membuat penyihir merasakan gatal yang luar biasa. Ia pun singgah di sebuah sumur dan membersihkan dirinya dari warna kuning dan kudisnya. Setelah bersih dan kulitnya kembali seperti semula, ia pun kembali mengejar sang gadis. Sang gadis melemparinya penyihir dengan jahe. Seketika itu juga, tubuh penyihir tiba-tiba merasa hangat. Lama-kelamaan, rasa hangat itu menjadi panas. Ia pun tidak tahan dengan panasnya dan kembali singgah di sebuah sumur untuk menghilangkan panasnya. Setelah membersihkan tubuhnya dari jahe, ia kembali mengejar sang gadis. Sang gadis yang melihat penyihir sudah dekat, melemparnya dengan kencur. Seketika itu juga, kencur itu membuat tubuhnya penyihir menjadi beraroma kencur. Lama-kelamaan, aroma itu semakin pekat dan bau, membuat penyihir pusing dan mual. Penyihir yang pusing itu berhenti di sebuah sumur untuk membersihkan aroma kencur dari tubuhnya. Setelah merasa cukup, ia melanjutkan mengejar sang gadis. Hanya lengkuas yang tersisa di dalam kantong bekal sang gadis. Saat melihat penyihir yang mengejarnya sudah dekat, dengan wajah yang marah, ia pun melempar lengkuas dengan sisa tenaganya tepat mengenai mata penyihir. Penyihir merasakan matanya menjadi perih dan kepedesan. Penyihir berteriak sambil berusaha membersihkan matanya yang panas. Namun ia tidak bisa melihat. Sapu terbangnya terlepas dan terbang tanpa dirinya. Penyihir jatuh terjembab ke tanah. Rasa pedas lengkuas semakin menggila. Penyihir pun mengutuk sang gadis. Namun karena panik, ia salah mengucapkan mantra. Tongkat sihirnya juga terbalik. Tongkatnya justru mengarah padanya. Ketika si penyihir jahat berubah menjadi nenek tua biasa, ia telah mengucapkan mantra penghilang kemampuan sihir.
Matanya sudah bisa melihat, tapi kemampuan sihirnya hilang. Sang gadis pulang ke rumahnya dengan selamat. Pelayan lain yang telah dikutuk oleh penyihir kembali menjadi manusia dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka berterima kasih pada sang gadis karena telah menyelamatkan hidupnya. Dongeng yang ketiga, Kemiri dan Seledri. Kemiri adalah seorang anak perempuan yang berbahagia. Ia baru saja menjadi seorang yatim piatu. Kemiri hidup sendiri, namun tak beberapa lama ada seorang ibu dan anaknya yang bernama Seledri ingin menganggapnya sebagai keluarga. Kemiri senang karena ia memiliki ibu dan saudara perempuan yang sebaya. Namun, kebahagiaan Kemiri tidak lama. Oleh ibu dan saudaranya, ia diperlakukan sebagai pelayan. Ia tidak diberi makan jika tidak melakukan semua pekerjaan rumah. Pagi-pagi sekali, Kemiri ke pasar. Ia berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sepulang dari pasar, Kemiri memasak makanan, lalu mencuci pakaian ke sungai. Kemiri menjadi seorang yang sangat kurus, namun ia sama sekali tidak memiliki dendam pada ibu dan saudaranya. Semakin lama, sang ibu semakin kejam kepadanya. Hingga suatu hari, Seledri dan ibunya memiliki sebuah rencana jahat. Mereka ingin menyingkirkan Kemiri untuk selama-lamanya, agar harta warisan orang tua Kemiri, yakni rumah beserta isinya, jatuh ke tangan Seledri dan ibunya. Pagi-pagi sekali, Seledri dan ibunya menyuruh Kemiri pergi ke hutan lebat. Mereka meminta diambilkan beberapa lembar daun yang akan dijadikan obat. Kemiri pun mematuhi perintah ibunya. Ia pergi ke hutan tanpa ditemani siapapun. Setelah melihat Kemiri pergi, Seledri dan ibunya tertawa terbahak-bahak karena mereka yakin Kemiri tidak akan bisa kembali karena hutan itu banyak binatang buas. Sesampainya di hutan, Kemiri kelelahan. Ia juga merasa lapar dan haus. Samar-samar ia melihat sebuah gubuk kecil yang sudah reot. Kemiri pun berniat menumpang istirahat di gubuk kecil itu. Ternyata pemilik gubuk adalah nenek renta yang sedang sakit. Melihat seorang gadis datang, nenek tua itu pun merasa senang. "Nek, bolehkah saya menumpang istirahat sejenak di gubuk nenek?" "Silakan, cu. Kebetulan sudah beberapa hari ini nenek sakit. Kalau boleh, nenek juga ingin meminta tolong padamu untuk menanak nasi. Nenek lapar sekali karena sakit nenek tidak bisa memasak." "Baik, Nek." Kemiri merasa senang karena kebetulan ia juga sedang lapar. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa cucu ke hutan yang lebat ini?" "Saya mencari dedaunan untuk menjadikan obat, Nek." "Kau boleh mengambil dedaunan itu sebanyak yang kau mau. Semuanya ada di halaman belakang rumahku. Anggaplah sebagai rasa terima kasih karena kau telah membantuku." Kemiri merasa senang karena ia tidak perlu mencari lagi setelah merawat nenek renta dan memasak begitu banyak makanan enak. Kemiri pamit kepada nenek tersebut yang pulang ke rumahnya. Namun sebelum ia pulang,
Nenek memberinya sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Bawalah kendi ini pulang. Jangan kau buka hingga kau sampai di rumah. Baik, Nek. Sesampainya di rumah, Seledri dan ibunya terkejut melihat kemiri tidak dimakan binatang buas. Kemiri berhasil membawa begitu banyak dedaunan obat untuk ibunya. Ia juga membawa kendi pemberian sang nenek. Seperti kata sang nenek, ia boleh membuka kendi itu jika sudah tiba di rumah. Di hadapan Seledri dan ibunya, Kemiri membuka kendi itu. Betapa terkejutnya mereka saat melihat isi kendi ada biji-biji emas dan perak yang bentuknya menyerupai buah kemiri. Seledri pun iri melihat saudaranya mendapatkan hadiah emas dan perak. Ia pun berencana sesuatu bersama ibunya. Ia mengikuti jejak kemiri, pergi ke hutan, berpura-pura mencari daun obat. Seledri melihat gubuk kecil, seperti yang dikatakan Kemiri. Seledri pura-pura kelelahan dan meminta nenek renta itu untuk mengizinkannya beristirahat. Nenek pun mengizinkan Seledri untuk beristirahat. Ia juga meminta Seledri untuk membuat menanak nasi. Seledri pun melakukan pekerjaan yang diperintahkan sang nenek. Dengan berat hati, ia ke sumur untuk mengambil air yang akan digunakannya untuk mencuci beras. Saat itu, Seledri melihat begitu banyak kendi berjejer di dekat sumur. Kendi itu memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kendi berisi emas dan perak yang dibawa Kemiri. Tanpa berpikir panjang, Seledri mengambil kendi-kendi itu dan pergi secepatnya. Jika ia menunggu nenek itu yang memberikan, maka ia hanya mendapat satu kendi. Oleh karena itu, Seledri membawa semua kendi yang ada agar ia mendapatkan emas dan perak yang banyak. Di tengah perjalanan, ia kesulitan membawa kendi-kendi yang banyak. Ia pun berpikir untuk memecahkan kendi-kendi itu dan mengambil emas dan peraknya saja, agar dapat dibawa dengan mudah. Dengan tidak sabar ia memecahkan semua kendi-kendi itu. Namun, bukan emas yang ia di dalamnya, melainkan ular-ular berbisa beserta kelabang dan lipan. Kemiri dan ibunya yang menunggu Seledri melihat cemas karena sudah petang, namun Seledri tak kunjung pulang. Sang ibu menyusul Seledri ke hutan. Di hutan ia melihat begitu banyak ular, kelabang dan lipan yang menyerang Seledri. Ia juga akhirnya tak luput dari serangan binatang melata itu. Kemiri kini hidup bahagia karena sudah tidak ada lagi orang yang jahat padanya. Dongeng selanjutnya berjudul Kisah Sebuah Topi. Seorang petani dengan topinya yang berwarna hitam tengah beristirahat di bawah pohon karena kelelahan. Pak Tani mengepaskan topinya untuk membuat angin dan mengusir panas yang menyerang tubuhnya. Tanpa ia sadari, saat ia tengah melamun, seekor kera membawa lari topi miliknya. Sejak saat itu, ia tidak pernah melihat topi miliknya lagi. Entah di mana kera menyembunyikan topi itu. Yang jelas, sejak ia tidak memakai topi hitam itu, ia menjadi gundah gulana. Semangatnya hilang. Setiap malam ia juga sulit tidur karena memikirkan topi berada di mana.
Petani merasa topi itu adalah penyemangat hidupnya. Topi itu juga topi keberuntungannya. Sejak saat itu, hasil panen petani menjadi berkurang. Bahkan lama-kelamaan ia tidak panen sama sekali. Petani pun pergi mencari topi itu. Ia berjalan masuk ke hutan dan keluar. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu lumpuh. Ia berdiri dengan kedua tongkatnya, sementara wajahnya tertunduk dan tangannya memegang topi yang dibalik. Ini ia lakukan karena ia menggunakan topi itu sebagai tempat menampung uang pemberian orang yang iba padanya. Yang menarik perhatian petani adalah pengemis itu memegang topi yang sangat mirip dengan topinya. Warna hitamnya yang sudah memudar, juga beberapa bagian ada yang bolong. Ah, itu pasti milikku, gumam petani. Ia pun mendekati pengemis. Pengemis mengira ia akan diberi uang. Namun, petani langsung meminta pengemis menyerahkan topi miliknya. Pengemis menolak karena ia berpikir, sejak topi itu berada di tangannya, banyak orang yang iba padanya, sehingga banyak yang memberinya uang. Aku kan tidak mencuri darimu. Seekor kera menjatuhkan topi itu saat aku tengah bersandar di sebuah pohon. Aku mengambil topi yang jatuh itu. Itu topi yang sudah lama aku cari. Tanpanya aku tidak bisa memanen padi, karena topi itu adalah topi keberuntunganku. Semua padiku habis dimakan tikus. Pertengkaran semakin sengit. Keduanya saling menarik topi yang sudah usang itu. Karena topi itu sudah lama dan rapuh, topi itu akhirnya terbelah menjadi dua bagian. Petani dan pengemis pun hanya terdiam dengan mulut menganga. Kini tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa memiliki topi itu. Keduanya bertengkar, saling menyalahkan penyebab rusaknya topi itu, sehingga seorang petani penjual topi mendekati mereka berdua yang semakin memanas. Aku merasa tidak asing dengan topi itu. Topi itu dijual ayahku saat aku masih kecil. Ia membuat topi itu sendiri. Aku selalu ikut kemana-mana pun ia pergi menjajakan topi-topinya. Petani dan pengemis kaget dengan kedatangan penjual topi. Ia membawa banyak topi yang bentuk dan warnanya sama dengan topi yang mereka perebutkan. Hanya bedanya, topi yang dibawanya oleh penjual itu bentuknya masih baru dan warnanya masih pekat. Tidak ada yang istimewa dengan topi buatan ayahku. Mungkin hasil panenmu berkurang karena kau terlalu fokus dan memikirkan hilangnya topi milikmu itu, Pak Tani. Sementara kau pengemis, tanpa topi itu, aku yakin uang yang kau dapat setiap harinya tidak akan berkurang. Aku akan memberi kalian masing-masing satu. Silakan pilih topi mana yang kalian suka. Petani sangat senang. Ia pun pulang dengan membawa topi baru. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual topi. Bukan topi itu yang menentukan hasil panennya. Jika ia giat bekerja dan tidak memikirkan sesuatu hingga berlarut-larut, hasil panennya bagus juga. Sementara pengemis, ia malu, pengemis lagi. Ia bekerja pada penjual topi,
membantunya menjual topi-topi miliknya. Dongeng kelima, kuda sembrani. Di sebuah kerajaan yang makmur, ada seorang raja yang memerintah dengan sangat arif dan bijaksana. Raja itu juga disegani oleh rakyat dan pemimpin dari kerajaan lain. Terlebih lagi, raja memiliki seorang putri yang kecantikannya tersohor hingga ke berbagai penjuru. Siapapun yang melihat kecantikan putri akan tergila-gila dan ingin meminangnya. Namun, putri masih sangat muda, jadi ia belum siap menikah. Kabar mengenai kecantikan putri sampai juga di telinga seorang pemimpin kerajaan yang memiliki sifat congkak, angkuh, sombong, dan telah memiliki 4 istri. Ia ingin mempersunting sang putri untuk dijadikan istri kelima. Ia tidak peduli dengan usia sang putri. Ia ingin melamar sebelum pemimpin kerajaan lain datang terlebih dahulu untuk melamarnya. Suatu hari datanglah Raja Congkak bersama pengawalnya untuk melamar putri. Putri yang tidak berkenan dari dirinya dijadikan istri kelima oleh seorang Raja Congkak. Berusaha menolak secara halus. Namun Raja bertekad kuat ingin memperistri dirinya. Putri pun mengajukan sebuah syarat. Jika Raja Congkak berhasil mengambilkan bunga melati hitam yang hanya ada di gunung tertinggi dalam waktu 1 malam, putri akan mempertimbangkan pinangan Raja Congkak. Putri berharap Raja Congkak menyerah dengan syarat yang ia ajukan, karena untuk menuju gunung tertinggi membutuhkan waktu minimal 3 hari perjalanan, serta melalui pendakian yang sangat terjal. Tanpa diduga oleh putri, Raja menyanggupi. Ia pun pulang bersama pengawalnya dan akan kembali esok hari. Tidak ada yang mengetahui bahwa di kerajaan tersebut ada seekor kuda sembrani sakti. Kuda ini memiliki sayap indah dan dapat terbang kemanapun. Malam itu, putri bersama kuda sembrani pergi ke kerajaan milik Raja Congkak. Ternyata bukan Raja Congkak yang pergi ke gunung tertinggi. Ia menyuruh raksasa jahat untuk mengambil melati hitam. Dengan kakinya yang besar dan langkahnya yang lebar, sudah tentu raksasa jahat itu mampu mengambil melati hitam. Putri yang melihat itu bersama kuda sembrani terbang ke gunung tertinggi, mengambil setiap bunga melati hitam dan membuangnya ke mulut gunung hingga tidak ada satu bunga pun yang tersisa. Saat raksasa kembali dari gunung tertinggi, ia mengatakan bahwa Raja Congkak bahwa tidak ada satu bunga melati hitam pun yang tengah bersemi. Raja Congkak marah besar. Rencana menikahi putri gagal. Raja Congkak berniat menculik putri. Kuda sembrani yang diutus putri untuk mencari tahu tentang rencana Raja Congkak memberi kabar pada putri bahwa putri akan diculik. Putri lalu meminta izin pada kedua orang tuanya, yakni Raja dan Ratu, untuk mengizinkannya pergi bersama kuda sembrani. Putri tinggal sendiri, sementara kuda sembrani kembali lagi untuk memperhatikan keadaan istana. Raja Congkak pun datang dengan semua prajurit terbaiknya. Dengan marah yang berapi-api,
ia memasuki istana. Saat ia tidak melihat putri, ia bertambah marah dan kehilangan kendali. Ia menyerang dengan membabi buta, dan semua orang di kerajaan terbunuh termasuk raja dan ratu. Kuda Sembrani memberi kabar menyedihkan itu pada putri. Ia pun pulang ke istana bersama Kuda Sembrani. Betapa sedihnya ia melihat ayah dan ibunya sudah tiada. Ia lalu pergi bersama Kuda Sembrani mengejar Raja Congkak. Saat Raja Congkak tiba di tebing tinggi, putri bersama Kuda Sembrani menjatuhkan bebatuan dari atas tebing. Raja Congkak bersama semua prajuritnya tewas. Putri yang dirundung duka pergi ke pulau terpencil. Tak seorang pun yang tahu kemana perginya sang putri. Di pulau itu, ia pun hidup berdua dengan Kuda Sembrani dan tidak menikah hingga ia dan kuda tutup usia. Ya, oke, sampai sini dulu dongengnya. Biarlah kalian bisa enjoy pada malam hari ini dan bisa tidur nyenyak. Oke, kita lanjut nanti ya. Dadah.